Tapi kalau masalah peringatan seperti ini, sepakat ulama lain. Tentu Bapak Ibu ya, jadi kalau ada yang membidah-bidahkan seperti ini, suruh dia menghubungi saya. Ya, kalau ada Bapak Ibu untuk bidah-bidah katanya, kasih nomor HP saya sama dia. Kamu telepon aja Ustaz Mawardi. Suruh dia menghadap saya. Bapak Ibu sekalian, kalau peringatan Maulid seperti ini bukan hari raya. Ini adalah majelis taklim, cuma temanya peringatan tentang Maulid lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث إلى الناس كافة المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ إلينا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين يتبعون النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak RW, Bapak-bapak RT yang hadir, yang saya muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Muhajirin, hafizakumullah wa ra'akum. Pada malam hari ini pertama sekali bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat bahagia sekali kembali pada malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini yang kita cintai bersama. Saya diberi kehormatan berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk mengisi sebuah majelis
yang mana majlis ini adalah majlis yang sangat dicintai Allah, yang mana majlis kita ini adalah majlis ilmu. Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita peringati Maulid ini? Kita buat tema pengajian kita tentang peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan kita sekarang Bapak Ibu berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini kalau di dalam susunan kalender Hijriah bulan keberapa nih Bapak Ibu sekalian? Bulan ketiga. Maka yang paling tepat ini bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah bulan ketiga dikarenakan susunan kalender Hijriah itu dimulai bulan pertamanya dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Apabila masuk bulan Rabiul Awal ini, maka Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kepada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupan seorang sosok manusia yang mana manusia ini adalah manusia yang paling kita cintai dalam hidup kita. Manusia yang kita yakini bahwa dia adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan kita. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masuk bulan Rabiul Awal ini Bapak Ibu, minimal ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali adalah di bulan Rabiul Awal ini terjadi kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang disepakati tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah bahwa beliau itu lahir pada hari Senin. Itu disepakati oleh ulama. Tidak ada perbedaan. Dari mana kita dapatkan? Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal beliau puasa Senin Kamis. Datang seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid memberanikan diri. Dilihatnya Rasulullah setiap Senin Kamis puasa. Apa yang membedakan Senin Kamis puasa? Kenapa tidak Selasa? Kenapa tidak Rabu Rasulullah itu puasa selalu dalam 1 minggu itu? Maka dia bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah kau memilih Senin Kamis kamu puasa? Maka Rasulullah menjawab, adapun hari Senin kenapa saya puasa? Karena hari itu saya dilahir. Berarti yang menyebut bahwa beliau yang bawa Rasulullah itu lahir hari Senin beliau sendiri. Tidak mungkin ulama berbeda di situ. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Maka beliau puasa. Puasa kenapa? Karena puasa itu ibadah. Ibadah itu dilakukan sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mensyukuri nikmat kelahirannya di hari Senin, maka hari Senin itu dia berpuasa. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, Bapak nanti lahir hari Jumat, maka setiap hari Jumat puasa. Ditanya oleh anak nanti, Pak, kenapa Pak puasa hari Jumat terus? Karena hari Jumat adalah hari Bapak dilahirkan. Karena di hari Kamis itu Bapak Ibu, dalam satu riwayat dikatakan bahwa hari Kamis itu adalah hari yang mana amalan-amalan setiap kita diangkatkan, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, yaitu laporan mingguan. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari, karena kita ke dunia ini Bapak Ibu ya dihadirkan oleh Allah untuk beramal. Maka ada malaikat-malaikat yang dikerahkan Allah untuk mencatat semua kita ini. Baik amalan soleh, amalan baik dan amalan buruk, takkan satu pun yang luput dari catatan malaikat. Ingat itu. Maka dunia ini Bapak Ibu namanya darul amal, tempat beramal. Kalau akhirat darul jaza, kampung pembalasan. Oleh karena itu setiap amal kita dicatat, tak ada satu pun yang luput. Setelah dicatat, malaikat laporkan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Untuk laporan mingguan kapan? Setiap hari Kamis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika amalan saya diangkatkan kepada Allah oleh malaikat, maka di saat itu saya sedang berpuasa. Apa harapannya? Harapannya ketika dia berpuasa, kalau amalan itu yang diangkat amalan baik, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau amalan itu, tapi Rasulullah tentu jauh. Kalau untuk kita, kalau amal yang tidak baik, maka Ibu puasa di hari kita dilahirkan. Puasa saja Senin Kamis. Kenapa Bapak Ibu puasa Senin Kamis? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, berarti ini peristiwa kelahiran Rasulullah. Jadi yang sepakat pertama harinya, kemudian waktunya di pagi hari, di hari Senin itu. Apalagi yang disepakati masalah bulannya, bulan Rabiul Awal itu hampir sepakat. Ada sedikit pendapat yang berbeda, tapi Bapak Ibu kebanyakan ulama atau rata-rata menyebut Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Terus apalagi disepakati tentang kelahiran ini, bahwa beliau dilahirkan pada tahun pertama, tahun gajah. Tahun apa namanya? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun itu tahun gajah? Karena di tahun terjadinya peristiwa lahirnya Rasulullah SAW, ada peristiwa dahsyat yang terjadi di tengah-tengah kota Mekah. Yang mana peristiwa itu Allah abadikan di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala
rabbuka bi ashabil fil. Banyak kisahnya. Yaitu Abraha dengan tentaranya bergajah datang untuk meruntuhkan Ka'bah. Tetapi Allah berkehendak lain, maka Allah kirim burung ababil menghancurkan. Ini peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah disaksikan oleh orang-orang Arab di Mekah. Maka peristiwa itu mereka jadikan sebagai patokan kalender mereka, sehingga mereka lowah kalendernya. Maka pada saat tahun itu mereka jadikan kalender mereka secara resmi. Maka apa nama kalender itu? Kalender gajah. Maka Rasulullah lahir pada tahun 1 tahun. Salah satu kritik orang-orang yang mengatakan bid'ahnya memperingati Maulid Nabi, kalian katanya nyasar katanya. Kenapa kalian peringati Maulid Nabi tanggal 12? Tanggal 12 itu adalah tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa kalian peringati maulidnya tanggal itu? Karena kalau peringatan maulid berarti kalian berbahagia, bergembira. Pantas kita berbahagia, bergembira dengan kematian Rasulullah? Tentu tidak. Mana seharusnya kita bersedih. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita kan memperingati maulid itu bukan bergembira, berhari raya. Selalu saya katakan, kalau ada orang mempermasalahkan peringatan maulid, itu bukan orang mempermasalahkan ulama yang berbeda, berpolemik, berbeda pendapat. Ini masuk dalam kategori masalah khilafiyah. Bahwa memperingati maulid itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah, mustahab, dianjurkan, yang mengatakan tak ada masalah. Yang mengatakan, jadi sebenarnya masalahnya apa Bapak Ibu sekalian? Masalahnya yang diperdebatkan itu bukan peringatan maulid seperti kita ini, tidak. Yang mereka permasalahkan itu adalah menjadikan hari maulid Rasulullah SAW itu sebagai hari raya. Itu sebenarnya yang diperdebatkan. Bukan memperingati maulid seperti kita ini, yang mana kita kumpulkan masyarakat, undang seorang ustadz, lalu seorang ustadz itu mengaji, dan kajinya tentang sejarah Rasulullah SAW. Bukan yang begini ini yang dipermasalahkan. Kalau yang begini ini tidak ada masalah, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ini boleh ini, malah ini sangat karena kita ini misalnya ngaji ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di belahan dunia macam-macam, tanggal 12 Rabiul Awal, coba lihat di Mesir, di Maroko, seperti di negara bagian Soviet, di Turki, apalagi kelangan-kelangan orang-orang tasawuf terikat, itu memang dijadikan 12 Rabiul Awal itu sebagai hari seperti hari raya. Maka mereka memperlihatkan kegembiraan. Maka di mana-mana jalan-jalan berhiasi oleh lampu, makanan dibagi-bagi di mana-mana, mereka berpakaian baru, kemudian mereka kumpul saling mengunjungi. Bahkan sebagian fenomenanya melebihi kegembiraan hari raya Idul. Yang ini sebenarnya yang dipermasalahkan. Tapi kalau masalah peringatan seperti ini, sepakat ulama lain. Tentu Bapak Ibu ya, jadi kalau ada yang membidah-bidahkan seperti ini, suruh dia menghubungi saya. Ya, kalau ada Bapak Ibu untuk bidah katanya, kasih nomor HP saya sama dia. Kamu telepon aja Ustadz Mawardi. Suruh dia menghadap saya. Bapak Ibu sekalian, kalau peringatan maulid seperti ini bukan hari raya. Ini adalah majelis taklim, cuma temanya peringatan tentang
maulid lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rabiul Awal ini walaupun berbeda-beda ulama menyatakan tanggal, tapi yang pasti Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ bukan berhari raya kita, tetapi Bapak Ibu sekalian membaca sejarah Rasulullah, diingatkan kita kembali kepada kebesaran Rasulullah. Tapi bisa kita memperbaharui kegembiraan kita, memperlihatkan kegembiraan kita dengan Rasulullah. Wajib Bapak Ibu kita memperlihatkan kegembiraan. Wajib kita bahagia, bangga dan gembira menjadi pengikut Rasulullah. Ingat Rasulullah, bahagia kita. Menyebut namanya, gembira kita. Budi pekerti akhlaknya yang mulia, bahagia kita. Bahagia kita melihat semua keluarga kita, tetangga kita, pengikut-pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa yang paling berhak kita gembirakan. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Salah satu tafsirnya, karunia Allah itu apa? Karunia Allah itu adalah diutusnya kepada kita Rasulullah SAW. Rahmatnya apa? Yaitu Al-Quran. Berarti di situ Rasulullah dihadirkan, diutus, kemudian membawakan kepada kita Al-Quran. Maka apa kata Allah di hadapan dua nikmat ini? Pertama, nikmat diutusnya Rasulullah, kemudian nikmat diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah dan dibacakannya. Maka diutusnya Rasulullah SAW itu Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dengan turunnya Al-Quran. Coba Yasin. Apalagi setelah itu? Wal Qur'anil Hakim. Setelah itu innaka la minal maka Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran. Setelah itu apa? Innaka la minal, sungguh hai Muhammad, kamu adalah seorang Rasul. Kenapa Quran Rasul? Kenapa? Karena Rasul itu datang membawa Al-Quran kepada kita. Maka setiap di dalam Al-Quran banyak ayat, apabila dijelaskan tentang diutusnya Rasul, maka langsung Allah jelaskan apa yang menjadi tugas beliau. Seperti di dalam doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa lagi kata Allah setelah itu? Menceritakan doa Ibrahim dan Ismail setelah Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Mutar dia tawaf, setelah berdoa dia sedang tawaf. Apa salah satu doanya? Selesai Ka'bah dibangun, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa artinya itu? Maka ayat ini dijadikan jawaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, apa yang menyebabkan Allah, apa faktornya ya Rasulullah, engkau diutus oleh Rasulullah, oleh Allah sebagai Rasul di tengah-tengah manusia? Maka Rasulullah menjawab, salah satunya
saya ini diutus oleh Allah menjadi rasul terakhir di tengah-tengah umat manusia. Ini berkat doa datuk saya Ibrahim. Maka langsung Rasulullah membacakan ayat ini. Ibrahim dulu berdoa ketika dia menaruh Siti Hajar dan Ismail di Ka'bah. Setelah Ka'bah dibangunnya dengan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Oh Tuhan kami, utus dari kalangan mereka seorang rasul. Dari kalangan siapa? Hajar dan Ismail. Maka kalau kita lihat silsilah Ibrahim, Nabi Ibrahim kan ada dua istri yang terkenal. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Kedua-duanya melahirkan, Masya Allah, keturunan Nabi. Dari Siti Hajar lahir Ismail. Dari Siti Sarah lahir siapa? Ishak. Coba lihat keturunan Ishak, Nabi semuanya. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf sampai itu nabi. Nah, kalau kita lihat dari silsilah Ishak Ibrahim sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Di situ terhenti. Dari silsilah Ismail keturunannya Siti Hajar Ismail lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim kemudian punya anak Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, hendaknya dari keturunan Ismail Allah utus seorang rasul. Lalu Allah ijabah, Allah jawab, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Maka Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau diutus menjadi rasul? Saya diutus menjadi rasul sebagai pengabulan Allah terhadap doa datuk saya Ibrahim alaihis. Maka Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW datuknya sama. Siapa datuknya? Ibrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tahu pada kedua-duanya ini semua datuknya sama. Baik Bapak Ibu sekalian, di situ saya ingin menyampaikan tidak ada bisa dipisahkan antara dibangkitkannya Rasul dengan Al-Quran. Karena tujuan utama dia diutus sebagai Rasul untuk mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka dua nikmat ini. Apa kata Nabi Ibrahim sendiri? Oh Tuhan kami, utus dari kalangan mereka seorang Rasul. Yatlu alaihim. Langsung dijelaskan oleh Ibrahim dalam doanya itu. Untuk apa dia diutus menjadi Rasul? Yatlu alaihim ayatik. Supaya dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Supaya Rasul itu mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa yuzakkihim, dan menjadikan mereka orang-orang yang terdidik, bersih, berakhlak mulia. Karena orang ciri dia berakhlak mulia itu karena hatinya bersih. Maka orang yang berakhlak jelek karena hati kotor. Itu Bapak Ibu sekalian. Wa yuzakkihim innaka antal aziz. Jadi setiap Allah menyebut dia utusnya Rasul, tugasnya membacakan Quran. Coba kita lihat pula di dalam ayat yang lain. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim. Dalam ayat lain juga begitu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Itu juga itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada dua nikmat yang Allah gandingkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakan ya Muhammad,
dengan diutusnya kamu dan juga diturunkannya Al-Quran, hendaknya umatmu bergembira dengan dua nikmat ini. Maka sekarang kita perbaharui kebahagiaan, kegembiraan kita pada malam hari ini dengan dihadirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Kemudian yang membuat kita paling bahagia adalah Allah takdirkan, Allah mudahkan kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya dan menjadi umatnya. Banyak manusia Bapak Ibu sekalian tapi tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia tak peduli, bahkan tampil menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana Bapak? Ada orang bangga mengikuti manusia yang pembohong, orang yang pengkhianat, mengingkar janji, bangga ngikut orang itu. Tapi Rasulullah direndah-rendahkannya. Itu kan manusia kurang ajar namanya. Padahal Rasulullah itu coba baca sejarah hidupnya. Masya Allah. Seorang yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling penyayang, yang paling bersih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sejarah kepribadian Rasulullah SAW, ada buku Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana Rasulullah, bisa membayangkan gimana Rasulullah itu. Terbayang dalam pikiran Bapak Ibu sekalian itu bagaimana bentuknya Rasulullah. Pertama bentuk fisiknya, gimana badannya, bagaimana wajahnya, bagaimana hidungnya, bagaimana telinganya, bagaimana rambutnya, bagaimana poros tubuhnya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia makan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia, semua tentang kehidupannya. Ada buku, kalau Bapak baca buku itu, maka seolah Bapak Ibu melihat Rasulullah di hadapan Bapak Ibu. Apa bukunya namanya? Buku ini saya baca dalam kajian saya setiap hari Jumat di Masjid Nurul Fajar. Setiap setelah maghrib sampai isya. Sudah berlalu 2 tahun mungkin. Belum tamat buku itu. Karena setiap apa saya ambil satu hadis. Apa nama buku itu? Bukunya namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh seorang ulama hadis, disusun oleh seorang ulama hadis yang bernama, yang dikenal dengan Al-Imam At-Tirmizi. Buku itu buku terbaik yang diakui oleh seluruh ulama. Buku terbaik memaparkan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk tubuhnya atau dalam budi pekerti dan akhlak dan peri kehidupannya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, baca buku itu. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cari buku itu nanti. Apa judulnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau Bapak, gimana kita tidak merindukan Rasulullah? Pengen kita ketemu, kepengen kita melihat dia. Maka kalau Bapak Ibu rindu kepadanya, ingin melihat bagaimana sosoknya, baca buku itu. Sampai warna kulitnya diceritakan. Dan Imam Tirmizi mengambil seluruh sifat-sifat fisik Rasulullah itu dari mana? Dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah dalam hidup mereka, menceritakan tentang sosok tubuh Rasulullah SAW dan akhlaknya. Saya terakhir kemarin mengkaji kitab itu, yaitu judulnya Babu Maja'a fi Takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti kajian itu, buka nanti di Facebook atau di YouTube saya, Buya spasi UMS, Ustadz Mawardi Saleh. Nanti bisa Bapak Ibu mengikuti di rumah. Setiap kajian Jumat pada maghrib sampai isya. Jadi terakhir kemarin
babu ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Artinya itu, ini adalah bab di bawahnya kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Sampai begitu rincinya. Sebelum itu bab yang menjelaskan babu ma jaa fi khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab di bawahnya kumpulan hadis-hadis tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diketahuilah di situ Rasulullah pakai cincin enggak dalam hidupnya? Pakai cincin. Dalam hadis-hadis itu diceritakan sejak kapan Rasulullah memakai cincin. Apakah ketika dia sebelum hijrah di Mekah sudah pakai cincin? Maka di situ nampak tidak, Rasulullah itu baru memakai cincin lebih kurang pada tahun ke-6 Hijriah. Baru dia pakai cincin. Dulu di Mekah dia tidak pakai cincin karena orang-orang Arab Mekah laki-lakinya tidak biasa pakai cincin. Kenapa Rasulullah pakai cincin dia setelah dia hijrah ke Madinah? Karena dia punya kepentingan dengan cincin itu. Karena dia setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka beliau aktif menulis surat-surat ke seluruh raja-raja yang ada di seluruh penjuru dunia. Pembesar-pembesar, maka ditulis surat. Termasuklah kepada Kekaisaran Romawi, kepada Raja Persia, kepada lagi Raja Najasyi. Pokoknya kemana-mana Rasulullah tulis surat. Untuk apa isi surat itu? Surat itu isinya ringkas saja. Aslim taslam. Masuk Islam kamu, maka kamu selamat. Jadi Rasulullah memanfaatkan, mengajak, mendakwah orang masuk Islam lewat surat. Maka sahabat-sahabat memberikan masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kebiasaan raja-raja Ajam itu, Raja Romawi, Persia, kebiasaan mereka kalau datang surat kepada mereka, mereka tidak terima surat tersebut dan tidak akan mereka baca kecuali surat itu ada stempel. Kalau tidak ada stempel, tidak diterima. Dari situlah Rasulullah mulai pakai cincin. Maka Bapak Ibu, cincin itu bahasa Arabnya khatam. Stempel bahasa Arabnya khatam. Sama bahasa Arabnya. Coba nanti lihat kamus bahasa Arab. Namanya cincin, khatam bahasa Arab. Stempel, khatam. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Karena fungsi daripada cincin Rasulullah itu adalah untuk dijadikan stempel cap. Maka dicincin dan terbuat daripada apa cincin Rasulullah? Banyak sekali sahabat yang menceritakan cincin Rasulullah itu terbuat dari perak. Maka Rasulullah memakai cincin karena min fiddah. Kemudian perak, lalu matanya juga perak, dan di matanya itu tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Di cincin Rasulullah itu tertulis apa? Muhammad Rasulullah. Jadi 3 baris, Muhammad Rasul Allah, dan tulisannya terbalik supaya ketika distempel maka dia stempel lurus. Semenjak dia dibisikkan oleh sahabat, ya Rasulullah, mereka tak mungkin terima kecuali kau pakai stempel. Lalu Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat untuk membuat cincin untuk dia, yang di situ berfungsi sebagai stempel. Maka sebenarnya cincin itu dari Rasulullah bukan untuk menggaya Pak, tetapi untuk kalau bapak-bapak pakai cincin untuk apa? Untuk mengejek. Salah tuh Pak Ustadz kalau saya pakai cincin untuk mejeng, untuk menggaya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian tak salah. Khususnya
orang-orang yang mazhab mazhab Syafi'i. Malah mazhab Syafi'i itu dianjurkan pakai cincin lizina untuk menggaya. Subhanallah Pak ya, mengkaji tentang cincin Rasulullah itu lama. Banyak hal-hal. Seperti apa lagi? Rasulullah SAW. Jadi dari apa terbuat cincinnya? Kemudian tulisan apa yang ada pada cincinnya? Kemudian Bapak Ibu, apa fungsi cincinnya itu? Kemudian bagaimana cincinnya itu setelah dia wafat? Maka setelah dia wafat, cincin itu diambil alih oleh khalifah yang menyambutnya, yaitu Abu Bakar. Maka Abu Bakar memakai cincin Rasulullah setelah wafat Rasulullah. Setelah wafat Abu Bakar, siapa memakai cincinnya? Dipakai oleh Umar. Kemudian setelah dipakai oleh Umar, siapa lagi memakai cincin Rasulullah itu? Dipakai oleh Utsman. Namun ketika Utsman menjadi khalifah, beberapa tahun cincin itu dipakainya, tak salah 2 tahun. Lalu Bapak Ibu, Utsman ketika itu bermain ataupun duduk rehat di sebuah sumur, namanya Sumur Aris. Letaknya tidak jauh dari Masjid Quba, beberapa meter. Maka duduklah Utsman. Kemudian ketika dia duduk di sumur, di mulut sumur itu sambil duduk, dia main-mainkan cincin tadi. Terjatuh cincin itu ke dalam sumur. Maka berhari-hari Utsman mencari, dikerahkannya tenaga sampai air sumur itu dikeringkan, tak dapat juga cincin itu. Maka dinyatakan semenjak itu cincin Rasulullah itu kalau ada orang mendakwa-dakwa sekarang ini cincin Rasulullah, bohong dia itu. Kenapa? Karena cincin Rasulullah sudah hilang di zaman siapa? Itu pentingnya Bapak Ibu. Kalau ada orang ngaku ini baju Rasulullah, ini rambut Rasulullah, ini apa? Baca itu hadis-hadis itu. Nanti dibandingkan, benar nggak? Kalau enggak itu nipu. Dan saya pernah ditelepon seorang bupati, jadi datang kepadanya, katanya ini Habib apa gitu, membawa macam-macam benda-benda peninggalan Rasul, dia ingin pamerkan di kabupaten itu. Kata bupati tanya sama saya, Pak Ustadz, benar itu tidak? Habib dari mana? Saya juga tidak tahu, katanya. Jadi sekalian, jadi kita tidak mempercayai, tidak pula membenarkan, tapi adu dulu dengan apa yang tertera di dalam hadis-hadis Rasulullah, benda-benda itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam itu bisa kita simpulkan apa yang masih tinggal setelah Rasulullah wafat, apa yang sudah hilang tak ada lagi. Ada bisa kita simpulkan dari buku itu. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka salah satunya terakhir pelajaran itu adalah babu majaa fi takhattumi Rasulillah. Di situ ada pembahasan bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara Rasulullah memakai cincin. Maka salah satu hadis di situ dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu memakai cincin di tangan kanannya dan di jari kelingkingnya. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak pakai cincin di mana? Kanan atau kiri? Berarti itu tidak sunnah Rasul. Cuman Bapak Ibu sekalian, di dalam bab itu banyak hadis. Ada hadis yang menjelaskan Rasulullah pakai sebelah kanan, ada pula hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pakai sebelah kiri. Sehingga Imam Nawawi menyimpulkan, ulama sepakat mengatakan bahwa kalau kita memakai cincin, boleh hukumnya mau di kanan atau mau di kiri. Maka cuman mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdal, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri. Kalau Imam Malik mengatakan afdalnya memakai cincin di tangan kiri, tapi kalau mazhab Syafi'i afdalnya memakai cincin di tangan
Maka bapak kan biasa tangan kanan ya. Berarti mazhabnya masih Syafi'i. Tapi kalau sudah tangan kiri atau sudah pindah mazhab itu. Tapi sekalian, nah ini menarik Bapak Ibu ya. Saya ingin menjelaskan buku itu bagaimana sampai rincinya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu kalau baca buku itu, saya menyarankan di sini baca juga. Kita ikuti itu, Masya Allah. Kalau ada Ustadz membaca buku itu dan dia baca dengan syarahnya, itu menarik sekali. Saya sebenarnya pengen seperti bulan Rabiul Awal ini Pak, betul-betul kita membaca tentang sejarah Rasul, khususnya tentang sosok pribadinya, poros tubuhnya dengan akhlak. Apa buku yang terbaik untuk merujuk itu? Itulah buku Asy-Syama'il Muhammadiyah. Bukan jangan lupa kalau kita mengkaji buat kajian mingguan, buat salah satu kajiannya tentang buku Asy-Syama'il Muhammadiyah. Karena dengan begitu akan muncul lahir kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mana? Jadi kan ada beberapa peristiwa tadi di bulan Rabiul Awal itu. Bapak Ibu, jangan lupa pangkal kaji. Ini sudah ada kawan lupa kaji. Apa tadi 3 peristiwa? Pertama, peristiwa lahirnya Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Maka ulama sepakat, Bapak bacalah buku sejarah tentang sejarah Rasulullah. Kapan Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Di bulan apa terjadi perjalanan hijrah itu? Maka sepakat ulama sejarah mengatakan terjadi peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Berarti inilah peristiwa kedua. Kemudian Rasulullah sampai di Madinah menurut sebagian ahli sejarah tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah sebabnya ada nyanyi tanggal 12 Rabiul Awal dia lahir, 12 Rabiul Awal dia hijrah. Maka ini peristiwa hijrah. Berarti malam ini bisa saja kita memperingati hijrahnya Rasulullah SAW. Karena juga 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu sekalian. Tetapi tahun Hijriyah kita peringati bulan Muharram Pak Ustaz. Bukan bulan Rabiul Awal. Pak, sepakat ulama mengatakan hijrah itu bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa pula kita peringati di bulan Muharram? Berarti salah itu. Yang penting Bapak Ibu pelajari sejarahnya. Mungkin saya pernah menjelaskan di sini. Saya bersyukur malam ini saya melihat wajah-wajah ibu yang bapak ibu-ibu yang sudah saya rindukan sejak lama. Lama saya tak mengaji di sini. Malam ini Allah berbahagia sekali saya ketemu dengan wajah-wajah ahli surga semua insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah setahun kita tuh 2 tahun tak jumpa. Semenjak corona. Maka malam ini, kan saya rutin dulu mengisi di sini kan. Nah, saya Bapak Ibu dimohon maaf, saya ini ada 2 PNS saya, pegawai negeri sipil. Satu itu adalah PNS kedua, penceramah non-stop. Ceramah terus. Bahkan tiap hari kalau digeser sedikit susah cari waktu. Maka saya tiap hari itu berisi ceramah. Bapak Ibu sekalian, ketika itu kan hari Jumat kemudian digeser, masalah kalau geser orang lain, marah orang lain. Karena kalau menggeser waktu, bukan menggeser waktu saya, menggeser masjid lain. Nah Ibu, setiap hari itu tidak ada luput, setiap hari tidak ada libur, pasti ceramah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena saya tidak bisa memenuhi karena jadwal tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sedikit uraikan. Kenapa Rabiul Awal itu adalah peristiwa hijrah, tapi kok peristiwa hijrah kita peringati bulan Muharram. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika sepakat terjadi kesepakatan daripada sahabat. Pertama,
kalender kita ini kalender apa? Maka sepakat mereka mengatakan kalender kita patokannya hijrah, yaitu tahun terjadinya peristiwa hijrah. Maka kita ini sekarang tahun 1445 Hijriah, yang mana artinya itu karena tahun satunya tahun terjadi istilah, berarti 1445 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kalau Bapak Ibu buat spanduk, jangan buat spanduk. Spanduk peringatan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Terbalik. 1445 itu hijrah Pak. Kalau lahir Nabi tahun berapa sekarang? Tahun keberapa lahirnya Nabi? Bapak Ibu sekalian, harus tahu kita, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, umurnya berapa tahun? Umurnya 53 tahun. Berarti 1445 tahun yang lalu itu Rasulullah berumur 53 tahun. Berarti Rasulullah lahir berapa tahun yang lalu? 1445 tambah 53. Berarti Rasulullah lahir berapa tahun yang lalu? 1498 tahun yang lalu. Maka peringatan Maulid Nabi malam ini peringatan Maulid Nabi yang ke-1498. Kalau kita masih hidup lagi 2 tahun yang akan datang, bisa lihat di wajah-wajah panjang umur semua nih insyaallah. 2 tahun akan datang, genaplah Rasulullah lahir 1500 tahun. 2 tahun. Itu Rasulullah itu lahirnya 1500. Kita peringati. Mudah-mudahan ini semua kita nanti punya kesempatan memperingati yang ke-1500 tahun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kok Rabiul Awal peristiwa hijrah itu diperingati? Kenapa di bulan Muharram? Jadi setelah mereka sepakat tahun hijrah itu adalah kalender itu dimulai dari Bapak Ibu sekalian tahu peristiwa hijrah, setelah itu mereka berdebat lagi. Bulan apa bulan pertamanya? Maka ada di antara sahabat yang mengusulkan bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal beliau hijrah. Maka kalau itu disetujui, maka tahun kalender kita ini mulainya Rabiul Awal, bukan Muharram. Seharusnya Pak memang begitu. Karena kalender ini namanya kalender Hijriah, maka seharusnya bulan pertamanya bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Tapi Umar cerdas. Tidak. Kita mulai dari Muharram, kata Umar. Kenapa? Karena alasannya, karena kita kalender kita ini namanya hijrah. Hijrah itu artinya perubahan, artinya tekad untuk berubah dan pindah, baik pindah tempat secara fisik atau berubah secara perilaku dan sikap. Maka hijrah itu berpindah. Bahkan hijrah itu, muhajir itu, wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Hijrah ini konsep dasarnya itu tidak mungkin orang melakukan sebuah perubahan kecuali dengan sebuah tekad dan niat yang kuat. Maka semua yang namanya hijrah tak mungkin terwujud kecuali dimulai oleh tekad dan niat. Rasulullah SAW kata Umar, memang peristiwa hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal, tetapi saya tahu sendiri, kata Umar, bahwa tekad dan niat Rasulullah itu untuk hijrah sudah lebih awal dari itu, mulainya bulan Muharram. Maka kalender kita ini kalender Hijriah, maka itu harus ada pesan setiap tahun Hijriah ini supaya kita memasang tekad, memasang
niat untuk berubah, karena dari situlah hijrah itu baru bisa terwujud. Oleh karena itu, mari kita mulai dari bulan Muharram, karena dari situ tekadnya. Kalau bahasa kasarnya, proposalnya sudah dimasukkan bulan Muharram, realisasinya bulan Rabiul, maka dimulai dari masukkan proposal. Kan karena tekadnya begitu. Rasulullah itu kan menunggu izin dari Allah. Tekadnya itu bulan Muharram. Maka dari situ kita mulai. Nah, itulah Bapak Ibu sejarah sedikit kenapa bukan Rabiul Awal kita peringati peristiwa hijrah. Padahal Rabiul Awal adalah bulan terjadi hijrah. Terakhir Bapak Ibu, apa peristiwa yang terjadi bulan Rabiul Awal? Juga tanggal 12, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak Ibu sekalian, peringatan kita pada malam hari ini bukan peringatan hijrah, bukan peringatan wafat, tetapi Bapak Ibu adalah peringatan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti peringatan ini Bapak Ibu sekalian? Peringatan ini artinya kita diingatkan. Maka kita diingatkan dengan melakukan ataupun mengikuti acara peringatan ini dengan banyak pelajaran tentang kelahiran Rasulullah SAW. Maka kalau saya uraikan seluruh pelajaran yang perlu kita diingatkan Bapak Ibu dengan diautusnya dilahirkannya Rasulullah, terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Barangkali kita ambil beberapa pelajaran yang penting-penting Bapak Ibu sekalian. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan dengan Bapak Ibu sekalian besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, apabila Allah menjelaskan besar nikmatnya itu, maka ada redaksi-redaksi dipakai Allah. Seperti umpamanya Allah menjelaskan kepada kita besarnya nikmat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, yang menjadi pedoman daripada hidup kita. Maka bagaimana Allah menjelaskan besarnya nikmat itu? Maka ketika Allah menjelaskan turunnya Al-Quran, Allah memuji dirinya dengan mengatakan Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu baca awal surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah. Jadi siapa yang memuji, yang mengatakan segala puji bagi Allah? Allah sendiri. Itu kan ayat Quran itu. Firman Allah. Berarti Allah memuji dirinya atas apa? Atas perbuatannya sendiri. Karunia-Nya sendiri. Apa yang Allah lakukan? Bahwa dia telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Sebab coba lihat, disebut Quran, disebut Rasul hambanya. Maka ini tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian, ingat kita Rasulullah, ingat Al-Quran. Maka di sini apa kata para ulama? Maka dengan Allah memuji dirinya, ini menunjukkan kepada kita besar nikmat Al-Quran dan nikmat diutusnya Rasulullah SAW itu. Sehingga kalaulah seandainya kita puji-puji Allah, beribadah kita kepada Allah siang dan malam, mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat Al-Quran dan atas nikmat diutusnya Rasulullah SAW, maka tak akan terbayar dan sebanding walaupun sampai mati kita semua. Oleh karena itu Allah ambil alih memuji dirinya untuk menunjukkan kepada kita bahwa turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah itu merupakan nikmat yang paling dahsyat. Maka itu Bapak Ibu, jadi nikmat yang kita rasakan. Maka apa nikmat yang terbesar yang Bapak Ibu rasakan dalam hidup ini? Maka kalau ada yang menjawab, maka jawaban yang tepat itu bukan nikmat harta Bapak Ibu, bukan nikmat sehat, bukan nikmat akal, bukan nikmat hidup itu sendiri,
Bahkan Al-Quran dan nikmat diutusnya Rasulullah melebihi daripada mahalnya nikmat hidup itu sendiri. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, apa gunanya hidup tetapi tidak di dalam petunjuk Al-Quran? Apa gunanya hidup? Banyak duit tetapi bukan pengikut Rasul. Apa gunanya? Pangkat tinggi, mau jenderal, mau presiden, mau raja, mau apa, tapi bukan pengikut Rasulullah, ada nilainya. Tapi dia walaupun tukang sapu, tapi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bernilai hidupnya. Maka kita diingatkan Bapak Ibu, ini Allah SWT jadikan kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat Bapak Ibu begini? Wajah bersih-bersih, penutup aurat, yang dimakan yang bersih-bersih, yang diminum juga yang bersih-bersih. Apa yang membuat Bapak Ibu seperti ini? Karena Bapak Ibu menjadi pengikut Rasulullah. Saya yakin kalau Bapak Ibu tidak menjadi pengikut Rasulullah, makan ular dah, makan tikus dah. Ada di sini bapak-bapak makan tikus? Ada di sini makan anjing? Kenapa? Karena Bapak Ibu pengikut Rasul. Ada makan bangkai. Kalau ada ayam mati, Ibu rendam. Di mana taruh ayam mati itu? Bapak Ibu kubur. Nanti kan Ibu kulitin itu Ibu rendam, padahal dia mati tanpa disembelih. Oh, kita kubur dia karena itu bangkai. Maka kita tidak akan makan. Apa yang membuat kita tidak makan? Karena kita pengikut Rasulullah. Karena itu adalah kotor. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, untuk apa Rasulullah itu dihadirkan kepada kita? Dan Allah berjanji Bapak Ibu akan melimpahkan rahmat kasih sayangnya. Dan Allah telah memberikan ultimatum. Siapa kita ini orang yang sukses hidupnya? Kesuksesan hidup kita, kata Allah, sejauh mana kita bisa menjadi pengikut Rasul, sejauh mana tingkat kita dalam mengikuti kehidupan Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Coba dengarkan ayat yang Allah katakan, wasi'at rahmati kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku sangat luas, kata Allah, dan aku akan berikan rahmat itu secara pasti kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Salah satu sifatnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang yang akan mendapat limpahan rahmat. Karena Rasulullah itu diutus, kehadiran dia sendiri itu adalah rahmat. Bagi siapa? Bukan hanya bagi Bapak Ibu, bagi kita orang beriman. Tapi apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Cuma kehadiran beliau itu sendiri itu adalah rahmat bagi siapa? Lil alamin. Alam semesta. Maka seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta ini, itu Bapak Ibu adalah pancaran daripada rahmat yang dibawa Rasul. Sekalipun rahmat itu dinikmati oleh orang non-Muslim, maka kita menyaksikan ilmu pengetahuan, kemajuan-kemajuan, kebaikan-kebaikan. Dari mana mulainya itu? Dari lahirnya Rasul. Sekarang rahmat itu akan Allah curahkan secara pasti kepada siapa? Lilladzina yattaqun, orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa itu? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasul, Nabi yang sifatnya ummi. Apa sifatnya? Ummi. Apa sifat ummi itu? Tak
pandai membaca, tak pandai menulis. Bangga Bapak Ibu mengikuti orang tak pandai baca tulis? Hah? Kalau ada di sini orang membaca tak pandai, nulis tak pandai, itu orang pintar atau orang bodoh? Hah? Jadi Rasulullah gimana? Kalau disifati dia dengan ummi, apakah dia orang tak tahu? Bapak Ibu, ummi pada diri Rasulullah itu adalah sifat istimewa. Kalau ummi dalam diri Rasulullah itu sifat istimewa, Bapak Ibu, itulah menunjukkan kemuliaan dia. Maka bangga kita menjadi pengikut Nabi yang ummi. Kenapa? Karena dipastikan semua yang dibawanya datangnya dari Allah, tidak sedikit pun ada keraguan. Apa itu maksudnya Pak Ustaz? Dia itu kata Allah tak pandai membaca, tak pandai menulis. Dan dia Bapak Ibu tak pernah berguru kepada manusia. Ada buku sejarah tentang Rasulullah. Biasanya kalau ada biografi orang-orang hebat yang ditulis oleh seseorang, itu biasanya ada sejarah tentang pendidik. Siapa guru-gurunya? Dari mana dia? Rasulullah dalam Quran yang dia bawa bacakan kepada kita berbicara tentang seluruh teori ilmu. Masya Allah. Berbicara tentang bintang, bicara tentang laut, bicara tentang tumbuh-tumbuhan, bicara tentang makhluk hidup, bicara, ya Allah, bicara tentang sejarah, bicara tentang subhanallah, semuanya ada. Padahal dia tidak pandai membaca. Tapi profesor-profesor yang bola kepalanya dia belajar, salut tunduk melihat Qurannya. Dia tak pandai baca, tak pandai menulis, dan dia tidak dikenal ada guru. Itu semuanya menunjukkan apa? Bahwa yang dibawanya ini bukan datang dari dirinya, tetapi ini adalah benar-benar datang dari Allah. Itu sebenarnya. Maka ummi itu adalah sifat sebab kalau Rasulullah mahir baca, mahir menulis, ya orang akan tuduh dia, banyak bacaannya itu. Sehingga Quran itu disimpulkannya dari banyak buku-buku Yunani dibacanya. Kalau sudah disifat tidak dapat dibaca, buku mana dibacanya? Kemudian kalau orang berguru, biasanya kalau orang berguru, ilmunya itu lengket. Kalau ilmu gurunya anak-anak kita pergi sekolah, bawa pena enggak? Ada bapak ibu, anak bapak ibu kalau pergi sekolah enggak bawa pena? Enggak bawa buku? Ada? Karena kalau sudah berguru, ada di situ membaca, ada menulis. Rasulullah menulis dan ada. Maka tak satu pun ada ahli sejarah yang menjelaskan biografi kehidupan Rasulullah. Lalu salah satu biografi itu siapa gurunya? Yang lebih hebat itu Bapak Ibu, yang punya metode penulisan itu salah satunya orang-orang Barat, orang Muslim. Ada pengakuan daripada seorang orientalis. Saya himpun buku-buku yang ditulis tentang Muhammad, baik yang ditulis oleh orang Muslim atau non-Muslim. Dan saya dapatkan, setelah saya identifikasi, saya dapatkan tulisan yang menulis, memuji-muji tentang sejarah Rasulullah, pribadi Rasulullah, lebih banyak ditulis oleh orang non-Muslim dari orang Muslim sendiri. Itulah keistimewaan salah satunya. Dan bahkan puji-pujian yang diungkapkan oleh orang-orang non-Muslim yang menulis tentang Rasulullah lebih hebat dari pujian-pujian yang ditulis oleh orang Muslim itu sendiri. Bapak Ibu,
Ini luar biasa. Dan tidak ada satupun buku sejarah itu mengungkapkan siapa guru Nabi Muhammad. Padahal dia muslim itu Pak. Tidak bisa dia mengungkapkan. Cuma yang bisa diungkapkan kehebat. Setelah dibacanya sabda-sabdanya, sabdanya luar biasa Bapak Ibu. Sampai sekarang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai hari ini Pak, baik Quran atau Sunnah Rasulullah, inilah yang paling banyak bolak-balik ke dalam labor-labor penelitian orang Barat sekarang. Kalau Bapak mau tahu, banyak orang mendapat doktor dari meneliti fakta Al-Quran. Banyak orang mendapat profesor karena meneliti fakta-fakta yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang beriman, awalnya mencibirin, awalnya Bapak Ibu merendahkan Rasulullah. Setelah ditelitinya baru dia tahu, langsung bersyahadat, masuk contohlah Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala az-zubab fi ina'i ahadikum." Jadi kalau kita minum air susu, namanya air gelas, tiba-tiba masuk lalat. Apa kata Rasulullah? Falyaghmi. Yang dibuang lalatnya atau susunya? Semuanya. Sama kelas. Kata Rasulullah, nah, tenggelamkan lalat itu. Masya Allah. Setelah tenggelamkan lalat itu, tenggelamkan dia. Setelah itu buang lalatnya, jangan susunya. Buang lalatnya keluar. Setelah itu susunya diminum. Siapa yang pernah mempraktikkan itu? Tunjuk. Siapa yang pernah praktikkan? Berarti Bapak Ibu belum percaya ke Rasulullah. La ilaha illallah. Lebih percaya orang Barat dari kita. Yakin tidak ada Bapak Ibu mempraktikkan ini? Kata Rasulullah, dalam teh. Ya. Jadi Ibu tenggelamkan, jangan buang airnya, apalagi susu. Susu itu mahal. Tadi dibeli umpamanya 50.000, duit cuma 50. Sudahlah tuh mau dibuang. Mubazir. Jangan dibuang. Mubazir itu, karena itu punya nilai. Maka apa? Masukkan dia. Setelah masukkan, buang lalat itu, minum susunya. Kenapa? Rasulullah jelaskan Pak, karena pada salah satu sayap lalat itu terdapat bakteri, tetapi di sayap yang lain terdapat terapi obatnya. Maka apabila berkumpul antara, masukkan ke dalam, maka apa? Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau lalat singgah di satu tempat, miring dia, didahulukannya racunnya. Maka kalau dia singgah di air kan miring itu dia. Coba lihat dia, miring dia Pak. Maka tenggelamkan cepat, karena di satu sisinya obatnya. Subhanallah, la ilaha illallah. Dulu dicibirin orang itu, apa nih? Jorok ini Nabi orang-orang Islam di tengah. Masa masuk lalat disuruh Akhirnya Bapak Ibu berkembang ilmu pengetahuan, banyak labor-labor. Mereka masukkan ke labor, mereka teliti, mereka bawa lalat, banyak sekali lalat mereka periksa. Setelah itu kena penelitian, diteliti sampai mereka simpulkan benar kata Rasul. Maka ditemukan betul di satu sayap itu ada racun, di sayap yang lain ada la ilaha illallah. Maka dari mana Rasulullah belajar itu? Siapa guru kimia Rasulullah?
Itu kira-kira butuh guru apa itu untuk mengetahui itu? Masya Allah. Anjing kalau dijilatnya bejana kita, apa kata Rasulullah? Cuci 7, salah satunya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita sambung pada waktu yang lain ya. Bercerita tentang Rasulullah, karena habis-habisnya Bapak Ibu sekalian ya. Akan habis-habisnya bercerita tentang Rasulullah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian lagi kesempatan. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan dengan kebesaran Rasulullah SAW. Maka saya Bapak Ibu sekalian, terakhir saya lengkapkan ayat itu dibaca. Jadi siapa yang akan mendapat curahan rahmat? Siapa ukuran standar kesuksesan kita Bapak Ibu sekalian? Standarnya sejauh mana kita mengikuti Rasulullah. Maka apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Yang mana Nabi ummi ini, subhanallah, apa keistimewaan Rasulullah disebut dalam ayat itu? Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mana namanya, sifat-sifatnya, bahwa atas kebangkitannya sudah lebih dahulu, jauh dia sebelum dia lahir Bapak Ibu, sudah Allah beritakan, sudah Allah ekspos, belum dia lahir lagi, sudah tertulis, sudah terekspos di dalam kitab Taurat. Taurat turun kepada siapa? Nabi Musa. Berarti umat Nabi Musa telah membaca tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap nama dan sifat-sifatnya. Kemudian apa lagi? Wal Injil. Injil kitab siapa? Kepada Isa. Berarti sudah ada pada Injil. Masya Allah. Maka satu-satunya manusia, belum dia lahir, tapi Allah sudah umumkan kelahirannya. Siapa manusianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak RW kita, tahu Pak RW kita siapa sekarang? Pak RW kita, Ustaz Fauzan. Sebelum dia lahir dulu ada orang mengumumkan Ustaz Fauzan akan lahir dan akan menjadi RW. Tidak ada. Ibu sekalian, itu dah. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kenapa barang itu belum belum ada. Cuma Rasulullah. Itulah keistimewaan. Yajidunahu maktuban fit Taurat wal Injil. Sekarang kemudian disebutkan oleh Allah, apa yang dibawanya kepada kamu? Tuh, ya'muruhum bil ma'ruf. Yang mana dia tugasnya memerintahkan kamu kepada yang ma'ruf, mencegah kamu daripada yang mungkar, menghalalkan untuk kamu yang baik, kemudian mengharamkan untuk kamu yang apa namanya itu, yang menjijikkan. Dia harapkan yang menjijik, yang jelek-jelek. Setelah itu apa? Wa yadha'u anhum israhum, dan dia telah meringankan untuk kamu belenggu-belenggu, beban-beban yang telah memberatkan umat-umat yang telah lalu. Ini kalau saya uraikan Bapak Ibu, berbulan-bulan bisa saya uraikan ini, ayat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah kunci ayat itu. Maka siapa yang benar-benar beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan dia menguatkan ataupun dia membelanya, wa azzaruhu, dan dia mengagungkannya. Jadi siapa yang benar-benar beriman kepada Rasulullah, kemudian Bapak Ibu sekalian mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, wa nasaruhu, dan dia membela Rasulullah, kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, dawat taba'u, dan dia mengamalkan, mengikuti Al-Quran yang diturunkan bersamanya, maka orang-orang ini kata Allah, ulaika humul faizun, ulaika humul muflihun, inilah orang-orang yang sukses. Maka kesuksesan kita tergantung sejauh mana kita beriman kepada Rasulullah, sejauh mana kita memuliakan, mengagungkan Rasulullah, sejauh mana kita membela Rasulullah, sejauh mana kita mengikuti Al-Quran yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kalau itu kita laksanakan semua ada diri kita, maka kita adalah orang-orang yang muflih. Kenapa saya sampaikan mohon maaf atas kekurangan?
Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.